Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang tugas akhir akuntansi biaya mengenai penentuan biaya pada UMKM dengan dosen pengampu Bapak Kartika Pradana Surya Timur. Sebelum presentasi dimulai, saya Ayu Kusumawati akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu, yang beranggotakan 1. Aryani Novitasari, 2. Lili Nurprihatini, 3. Anika Diagunadi, 4. Lulu Ulkarimah, 5. Saya sendiri Ayu Kusumawati. Untuk subbab yang akan kami bahas yaitu latar belakang, profil UMKM, biaya dan klasifikasi, perilaku biaya, kesimpulan dan saran. Untuk penjelasan berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya sebagai berikut. Yang pertama, pendahuluan atau latar belakang. Peran usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM dalam pertumbuhan perekonomian suatu negara dinilai penting. UMKM memiliki kontribusi besar bagi perekonomian Indonesia. Kontribusinya antara lain yaitu sebagai perluasan kesempatan kerja dan penyerapan tenaga kerja. Oleh karena itu, pelaku bisnis UMKM harus memiliki pengetahuan tentang biaya agar bisa menghitung harga pokok produksi dengan benar. Pentingnya harga pokok produksi memiliki peranan penting dalam efektivitas kinerja UMKM. Selanjutnya, profil UMKM. Usaha mikro kecil menengah yang menjadi objek dalam tugas akhir ini merupakan UMKM yang bergerak di bidang makanan. Biodata dari UMKM yang kami pilih ialah sebagai berikut. Nama UMKM, Cireng Saji, alamat Dusun Saji, Desa Ngadiarjo, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang. Tahun pendirian 2017, pengelola atau pemilik yaitu Ibu Partini. Pada awalnya, pemilik UMKM ini melakukan penjualan cireng yang dapat langsung dikonsumsi di sekolah-sekolah sekitar rumahnya. Hingga pada akhirnya, ia mencoba untuk membuat bisnis cireng yang tidak dapat langsung dikonsumsi atau masih mentah yang nantinya dijual ke para penjual sayur keliling. Semakin berjalannya waktu, permintaan produk cireng di para penjual sayur keliling semakin meningkat. Akhirnya, ia berencana untuk melakukan penjualan produknya di pasar-pasar kota Magelang seperti saat ini. Sekarang pun ia telah menambah jenis produk yang dijual antara lain otak-otak, empek-empek, dan cimol. Pendapatan usaha yang diperoleh selama sebulan sebesar 36.376.200. UMKM ini didirikan dengan modal awal untuk pembelian peralatan sebesar 5.690.000. Rincian biaya peralatan. Peralatan mesin pengaduk biaya pembeliannya sebesar 3 juta. 3 kompor 1.050.000. 4 panci besar 1.240.000. 10 tampah bambu 200.000, 10 panci kecil 200.000. Cireng saji ini dalam model pengemasan produk-produknya ialah dilakukan dengan memakai mika kecil. Pada jumlah produksi produk-produknya dapat sampai 500 mika kecil per hari. Dalam penjualannya, pada produk cireng dijual 2.000 per mika, otak-otak 3.000 per mika, empek-empek 3.000 per mika, dan cimol 3.000 per mika. Produk ini dipasarkan dengan cara menyalurkan atau memasok ke pasar-pasar di Kota Magelang. Yang selanjutnya ada biaya dan klasifikasi biaya. Jadi biaya produksi yang timbul pada UMKM pada satu kali produksi adalah sebagai berikut. Yang pertama ada biaya listrik sebesar 200.000, yang kedua ada biaya bahan baku, tepung tapioka sebesar 600.000, tepung gandum sebesar 600.000, dan keseluruhannya biaya bahan baku sebesar 1.200.000, biaya gas 200.000, biaya tenaga kerja karena ada 12 tenaga kerja yang digaji sebesar 30.000 dikali 12 sama dengan 360.000. Next. Yang selanjutnya ada biaya penyusutan peralatan. Nah, biaya penyusutan peralatan pada UMKM Cireng Saji ini, yang pertama ada mesin pengaduk dengan harga barang sebesar 3 juta dan masa pemakaian 60 bulan, biaya penyusutannya 3 juta dibagi 60 sama dengan 50.000 per bulan. Yang kedua ada kompor
karena ada 3 kompor, maka keseluruhannya menjadi 1.050.000. Masa pemakaiannya 48 bulan, maka 1.050.000 dibagi 48 sama dengan 21.900 per bulan. Yang selanjutnya ada panci besar, ada 4 buah panci besar, maka semuanya berkisar harganya 1.240.000, masa pemakaian 6 bulan, jadi 1.240.000 dibagi 6 sama dengan 207.000. Selanjutnya ada panci kecil, keseluruhan panci kecil ada 10, 20.000 dikali 10 sama dengan 200.000, masa pemakaian 6 bulan, biaya penyusutan 200.000 dibagi 6 sama dengan 33.500 per bulan. Selanjutnya ada tampah bambu, 20.000 dikali 10 sama dengan 200.000, masa pemakaian tampah bambu selama 12 bulan, maka 200.000 dibagi 12 sama dengan 17.000 per bulan. Jadi keseluruhan biaya penyusutan pada UMKM Cirengsaji sebesar 331.900 per bulan. Next. Selanjutnya ada pendapatan laba rugi UMKM Cirengsaji. Pendapatan yang diperoleh dalam UMKM Cirengsaji sebesar 36.376.200. Namun ini yang ditemukan adalah pendapatan kotor. Nah, pendapatan kotor ini dikurangi dengan beban-beban usaha sebesar beban listrik 200.000, untuk beban gas 200.000, dan beban tenaga kerja 360.000. Jadi 36.376.200 dikurang 760.000 sama dengan 35.616.200. Selanjutnya, perilaku biaya. Perilaku biaya adalah cara biaya berubah dalam hubungannya dengan perubahan aktivitas. Klasifikasi biaya berdasarkan perilaku biaya, yaitu yang pertama biaya variabel. Dalam memproduksi cirengsaji, yang termasuk dalam biaya variabel adalah biaya pemakaian bahan baku sebesar 1.200.000 dan biaya tenaga kerja sebesar 360.000 dan biaya kas sebesar 200.000 untuk 1 kali produksi. Biaya-biaya tersebut termasuk dalam biaya variabel karena biaya tersebut biaya totalnya berubah secara proporsional dengan perubahan output per aktivitas, sedangkan biaya per unitnya tetap dalam batas relevan tertentu. Yang kedua, biaya tetap. Dalam memproduksi cirengsaji, terdapat biaya tetap seperti biaya penyusutan peralatan yang digunakan. Biaya penyusutan peralatan yang digunakan setiap proses produksi berlangsung antara lain mesin pengaduk, kompor, panci besar, tampah bambu, dan panci kecil. Biaya penyusutan ini masuk dalam biaya tetap dikarenakan biaya ini tidak dapat berubah tanpa dipengaruhi jumlah output yang dihasilkan. Yang ketiga, biaya semi variabel. Biaya semi variabel pada produksi cirengsaji empek-empek, kotak-kotak, dan jimol adalah adanya biaya listrik sebesar 200.000. Biaya listrik dapat dikatakan sebagai biaya semi variabel karena terdapat unsur biaya tetap dan variabel. Selain itu, besarnya jumlah biaya variabel dapat berubah tergantung pada volume kegiatan yang dilakukan. Yang keempat, metode untuk mengumpulkan biaya. Metode yang digunakan UMKM Cirengsaji untuk mengumpulkan atau menentukan biaya dengan menggunakan metode harga pokok proses. UMKM Cirengsaji dapat melakukan proses produksi setiap hari hingga mampu menghasilkan kurang lebih 500 mika untuk setiap harinya. UMKM Cirengsaji dalam mengumpulkan atau menentukan biaya dengan menggunakan metode harga proses karena UMKM ini menghasilkan produk yang bersifat standar atau homogen. Selain itu, UMKM ini dalam mengolah proses produknya secara massal, tidak sekedar memproduksi ketika terdapat pesanan saja. Menurut kelompok kami, dengan metode proses produksi dalam menentukan biaya sudah sesuai dengan spesifikasi terkait proses produksi. Kesimpulannya, UMKM merupakan pilar yang penting dalam perekonomian Indonesia. Penyerapan tenaga kerja dan perputaran perekonomian sangat terbantu dengan adanya UMKM. Maka dari itu diperlukan inovasi-inovasi dalam pengembangan UMKM di Indonesia. Salah satunya adalah usaha Cirengsaji yang berada di Dusun Saji, Desa Ngadiharjo, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang.
Berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan pada usaha Cireng Saji dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, harga pokok produk yang telah ditentukan pada Cireng Saji telah menghitung dari keseluruhan biaya, baik biaya langsung maupun biaya tidak langsung, baik biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya gas, dan biaya listrik. 2. Perilaku biaya pada UMKM Cireng Saji sesuai dengan klasifikasi biaya berdasarkan perilaku biaya. Yang ketiga, dalam metode pengumpulan biaya UMKM Cireng Saji dalam mengumpulkan atau menentukan biaya menggunakan metode harga pokok proses. Dalam mengembangkan usaha diperlukan permodalan yang tidak sedikit. Dan tidak sedikit UMKM yang mengalami kesulitan permodalan internal dan harus mendapatkan sumber pendanaan eksternal, salah satunya dari pihak perbankan selaku pemberi kredit. Untuk itu, UMKM perlu memahami akuntansi biaya dalam mengoperasikan usahanya. Berdasarkan penelitian yang telah kami lakukan melalui wawancara secara online, saran peneliti bagi UMKM Cireng Saji adalah sebagai berikut. Yang pertama, UMKM Cireng Saji perlu melakukan perluasan target pemasaran dalam manajemen pemasaran usahanya, seperti penjualan secara online, pemasangan iklan dalam sosial media, ataupun promosi langsung melalui masyarakat. Yang kedua, perlu adanya inovasi-inovasi baru dalam UMKM Cireng Saji, dikarenakan selera konsumen yang berubah-ubah dan semakin banyaknya saingan dalam dunia kuliner. Harusnya UMKM Cireng Saji dapat menemukan inovasi-inovasi baru sesuai dengan perubahan selera masyarakat. Yang ketiga, UMKM harus lebih memperhatikan masalah akuntansi dan pelaporan keuangan. Yang terakhir, UMKM Cireng Saji harus terus melakukan perubahan baik dalam anggaran, SDM, maupun inovasi-inovasi baru dalam usahanya. Daftar pustaka. Untuk referensi, kami mengambil dari buku Akuntansi Biaya edisi kedua. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih telah mendengarkan. Apabila ada kesalahan kata maupun kekurangan dalam menyampaikan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.